tenun biasa. Menenun adalah proses pembuatan kain dari persilangan dua set benang dengan cara memasukkan benang pakan secara melintang pada benang-benang lusi. Sebelum menenun dilakukan penghenian, yakni pemasangan benang-benang lusi secara sejajar satu sama lainnya di alat tenun sesuai lebar kain yang diinginkan. Kain tenun biasa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama desain anyaman dasar dan desain anyaman variasi. Desain anyaman dasar terbagi lagi. Yang pertama yaitu anyaman polos. Anyaman polos merupakan anyaman paling sederhana dan paling dasar dari sebuah teknik menenun. Anyaman ini dibuat dengan cara benang lusi dan benang pakan naik turun secara bergantian dan saling menyilang, sehingga akan menghasilkan sebuah pola kotak-kotak seperti di gambar. 2. Anyaman keper merupakan jenis anyaman di mana benang lusi dan benang pakan berjalan miring atau membentuk sebuah irisan atau pola garis diagonal atau garis miring. Semakin curam sudut garis silang keper dari horizontal, maka benang lusi semakin banyak digunakan dan membuat anyaman ini makin kuat. Yang ketiga, anyaman satin merupakan anyaman dengan titik temu antara benang lusi dan pakan dibuat sedikit mungkin, sehingga seolah-olah hanya benang lusi saja atau benang pakan saja yang mengapung di atas permukaan kain, seperti di gambar. Yang anyaman dobi merupakan variasi tenunan polos yang menghasilkan sebuah motif dengan desain atau pola geometris. Dibuat dengan bantuan kartu dobi sehingga terciptalah motif-motif unik di permukaan kainnya. Biasanya digunakan di berbagai produk fashion dan home decor seperti batik, gamis, baju koko, gorden, taplak meja, dan lain-lain. 2. Anyaman leno merupakan proses penggunaan dua helai benang lusi yang saling berdekatan satu sama lain, kemudian dipelintir di atas benang pakan untuk menghasilkan kain yang tipis namun memiliki struktur yang lebih kuat. Digunakan untuk membuat jaring beras, korden, kelambu, mes, karung buah, dan lain-lain, seperti di gambar. 3. Anyaman herringbone. Anyaman herringbone merupakan variasi dari pola anyaman keper atau twill, kain yang dibuat dengan pola yang menyerupai tulang belakang ikan herring. Biasanya digunakan untuk membuat pakaian olahraga, jas, dan tuxedo, seperti di gambar. 4. Anyaman jacquard. Anyaman jacquard hanya bisa didapatkan dengan penggunaan alat tenun khusus, yaitu mesin jacquard. Kain yang dihasilkan dari penggunaan mesin ini memiliki warna dan motif yang jauh lebih kompleks dan mendetail. Motif jacquard tercipta dari pergerakan setiap helai benang yang diatur oleh komponen-komponen pada mesin jacquard, sehingga kain yang diproses dengan pola jacquard akan mempunyai motif timbul pada permukaannya, seperti di gambar. 5. Anyaman keranjang. Anyaman keranjang merupakan jenis variasi tenunan polos yang pada sekali persilangannya menggunakan lebih dari satu benang. Pola tenunan ini dibuat dengan menyilangkan beberapa helai benang pakan dengan dua atau lebih benang lusi. 6. Anyaman tapestry. Anyaman tapestry adalah salah satu bentuk seni tekstil tradisional yang dibuat dengan cara menenun benang pakan berwarna secara berulang kali di atas dan di bawah benang polos. Anyaman tapestry merupakan salah satu jenis tenunan yang tertua. Biasanya digunakan pada sandaran kursi, taplak meja, dompet, dan baju tunik, seperti di gambar. Kain bukan tenunan. Kain bukan tenunan adalah lembaran-lembaran serat, filamen menerus atau benang cincang dari berbagai jenis asal yang telah dibentuk menjadi jaring dan diikat bersama dengan cara apapun kecuali menenun dan merajut. Kain bukan tenunan terbagi lagi. Yang pertama, kain bukan tenunan spunlace. Kain bukan tenunan spunlace adalah jenis kain bukan tenunan yang penting. Produk yang terbuat dari kain bukan tenunan spunlace tersebut banyak digunakan seperti tisu basah. Proses spunlace juga dikenal sebagai hydroentanglement adalah sistem manufaktur untuk kain bukan tenunan yang menggunakan pancaran air untuk menjerat serat-serat dan dengan demikian memberikan integritas kain. Prosesnya bebas dari pengikat dan karenanya tidak berbahaya secara ekologis.
2. Kain bukan tenunan berikat panas. Ikatan panas cocok untuk pembuatan kain bukan tenunan dengan serat termoplastik dengan suhu leleh rendah termasuk serat homofil dan bikomponen, memungkinkan berbagai sifat kain dan estetika diperoleh untuk memenuhi spektrum kebutuhan yang luas. Ikatan panas jauh lebih hemat energi, ramah lingkungan, dan lebih ekonomis. Kontak termal yang efektif menawarkan konversi energi dan yang signifikan berbeda dengan ikatan lateks. Lebih ramah lingkungan karena tidak ada sisa yang harus diolah. 3. Kain bukan tenunan yang diletakkan di udara. Serat yang dilonggarkan secara terpisah dan partikel halus tersebar secara merata di aliran udara dan diletakkan di atas jaring logam untuk ikatan. Proses ini menghasilkan kain seperti kertas yang lebih tebal, lebih lembut dan menyerap. Kain bukan tenunan yang diletakkan di udara juga memiliki ketahanan sobek dan kekuatan tarik yang lebih baik, terutama saat basah. 4. Kain bukan tenunan yang diletakkan basah. Prinsip kerja peletakan basah umumnya seperti pembuatan kertas. Perbedaannya terletak pada jumlah jenis serat sintetis yang ada pada kain bukan tenunan yang diletakkan basah. Bubur encer, air, dan serat yang diendapkan pada saringan kawat yang bergerak dan dikeringkan untuk membentuk jaring. Jaring selanjutnya dikeringkan, dikonsolidasikan dengan menekan di antara roll dan dikeringkan. Impregnasi dengan pengikat sering disertakan dalam tahap proses selanjutnya. Kekuatan jaring yang diorientasikan secara acak agak mirip ke segala arah di bidang kain. Berbagai macam serat alami, mineral, sintetis, dan buatan manusia dengan panjang yang bervariasi dapat digunakan untuk proses peletakan basah. 5. Kain bukan tenunan spunbond. Bahan pembuatan menggunakan teknik spunbond terutama adalah terelen dan polipropilen. Serat yang dipisahkan selama proses peletakan web oleh pancaran udara atau muatan elektronitas. Permukaan pengumpul biasanya dilubangi untuk mencegah aliran udara, membelokkan dan membawa serat secara tidak terkendali. Ikatan memberikan kekuatan dan integritas ke jaringan dengan menerapkan gulungan yang dipanaskan atau jarum yang untuk melelehkan sebagian polimer dan menggabungkan serat. Karena orientasi molekul meningkatkan titik leleh, serat yang tidak terlalu tertarik dapat digunakan sebagai serat pengikat termal. Kain bukan tenunan spunbond dapat dilihat pada alas karpet, geotekstil, dan produk medis dan kebersihan sekali pakai. Yang 6. Kain bukan tenunan matte bond. Teknik matte bond adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membuat media filter yang sangat halus dan sangat efisien. Bahan bakunya merupakan bahan sintetis termoplastik yang dilebur dan dipaksa melalui ekstruder yang terdiri dari sejumlah besar nozzle kecil. Setelah keluar dari nozzle, filamen cair individu dihembuskan oleh udara panas ke arah yang sama saat masih dalam keadaan setengah meleleh, memanjang dan menciptakan serat yang sangat halus dan tak berujung dalam beberapa milidetik. 7. Kain bukan tenunan yang dilubangi jarum. Dibuat di mana serat diikat bersama secara mekanis dengan belitan serat dan gesekan yang ditimbulkan oleh penetrasi berulang dari jarum yang halus. Kain yang dilubangi dengan jarum memiliki prioritas karakteristik dalam arsitektur struktural yang dihasilkan dari interaksi serat dengan duri jarum. Segmen serat diorientasikan kembali dan dipindahkan dari permukaan jaring ke bagian dalam kain, membentuk pilar serat yang berorientasi hampir tegak lurus terhadap bidang. 8. Kain tenunan berikat jahitan. Ikatan jahitan menggunakan jaring silang yang dilumpahkan langsung ke pengikat jahitan dalam proses yang berkelanjutan. Mesin yang digunakan dalam ikatan yang dijahit pada dasarnya adalah variasi dari mesin rajut lusi yang mengikat kain dengan merajut kolom jahitan di sepanjang jaring.